Ada tuh tetangga gue tuh bapaknya dijolimin sama Habib. Dulu dia takut ngelawan itu Habib karena dia masih ngerasa Habib itu cucunya Nabi. Dia lebih takut sama cucu Nabi daripada takut sama orang tuanya. Makanya orang tuanya sama dia itu disabar-sabarin. Pas sekarang dia tahu Habib bukan cucu Nabi, dia ngomong begini, entar nih kalau si anjing nih ngomong gue cucu Nabi, gue datang ke rumahnya, gue selengkat mendadak di tempatnya. Anjing tuh orang tuh sampai kayak begitu. Banyak orang-orang kayak begitu. Kita mesti ngejaga anak kita mesti ngejaga tetangga kita mesti dijaga saudara-saudara kita. Jadi ntar kalau si Rifki sama si Ali Jindan diceramah di situ segala macem, pas kita ngeliat, si anjing nih predator selangkangan nih, gini, jangan dikasih anak kita buat ngadirin acaranya dia, jangan dikasih saudara-saudara kita buat ngadirin acaranya dia. Dia tuh ternyata sekarang bukan cucu Nabi, titik. Kalau dia cucu Nabi mah dia udah berani tes DNA, orang kayak begitu pasti udah berani tes DNA. Dia kenapa takut sama tes DNA? Karena dia takut ketahuan bahwa dia itu bukan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi dia juga takut kalau misalnya orang-orang Indonesia tahu bahwa dia bukan cucu Nabi, ntar pendaringannya dia kering, nasibnya dia itu susah. Dia mau ngedawir di mana-mana lagi udah kagak bisa. Dia mau ini apa segala macam udah kagak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp malesan internasional, balik lagi sama gue Bang Zaini ya. Nah, gue tadi habis ngeliat video ada perempuan namanya Mbak Cleopatra lah di video, tapi gue nggak tahu nama aslinya itu siapa ya. Jadi dia ini nih mualaf nikah sama orang Arab. Habis cerai dari orang Arab itu dia nikah lagi sama Habib Ali bin Jindan. Waktu dia nikah sama Habib Ali bin Jindan, dia tuh menemukan kejanggalan sampai dia ngerasa bahwa dirinya dia itu sering diporotin masalah materi, masalah duit ya. Nah terus akhirnya dia nanya, Bib, kenapa gue dinikahin sama lu? Ya gue nikahin lu karena buat ngasih syafaat sama lu, jadi ntar kalau lu gue nikahin lu bakalan masuk surga. Dan menurutnya dia itu karena dia ngakunya cucu Nabi, ya surga punya cucunya Nabi gitu. Intinya kayak gitulah. Nggak lama Mbak Cleopatra itu cerai dari Habib Ali bin Jindan, dideketin lagi sama Habib Rifki Ala Idrus yang dulu pernah ngomong bahwa bangsa Indonesia itu mukanya hitam, jelek, kayak celengan semar, apalah segala macam, bahwa ini manusia bangsat yang rasis ya. Yang rasis itu sebenarnya dia itu rasis. Nggak lama Mbak ini nih diajak check in di hotel. Nah dia kenapa mau ini kenapa Mbak ini nih kenal sama Habib? Karena Mbak ini nih punya bapak angkat namanya Muhammad bin Alwi Assegaf, orang Tebet gitu ya. Nah pas kejadian itu jam 4 itu Rifki Ala itu kan udah punya bini, ternyata ngajak check in ini orang. Akhirnya dia ngadep sama mamanya Mbak ini nih, katanya sih dia nangis apa segala macam, nggak bakal mengulangi kelakuannya dia lagi. Terus kata mamanya Mbak ini nih yang mualaf, kalau kelakuan lu kayak begini Rifki, lu nggak pantas jadi pemuka agama gitu, karena kelakuan lu tuh intinya bejat lah gitu. Akhirnya Mbak ini nih ngomong sama bapak angkatnya namanya Muhammad bin Ali Assegaf ini. Terus yang gobloknya nih kata bapak angkatnya, udahlah masalah kayak gini jangan di blow up, jangan dibesar-besarin. Jadi gini ya, bapak angkatnya ini berarti sama aja otak-otak klan-klan Yahudi Ashkenazi itu saling menutupi masalah kejahatannya dia. Ini udah tahu nih kelakuan juniornya dia nih, kelakuan si Ali Jindan apa segala macam. Nah Ali Jindan itu ternyata itu selingkuh sampai 17 perempuan gitu. Sampai 17 perempuan, termasuk Mbak Jeda Salim yang tahun kemarin itu rame gitu loh ya. Nah maksud gue kayak gini nih, berarti ini kan Habib muda ini nih mesti dapat gelar predator selangkangan gitu. Ini ya, gue sengaja ngomong kayak begini gitu. Jadi Mbak ini nih lepas dari buaya ke mulut singa itu terlalu cakep ya. Kalau menurut gue sih lepas dari mulut anjing ke mulut babi gitu ya. Jadi lepas dari binatang-binatang yang hina gitu. Wajar nih kita ngomong kayak begini karena kelakuannya dia itu bejat, kelakuan dia itu hina, kelakuan dia itu tuh menganggap bahwa perempuan itu properti gitu loh.
dia kenapa bisa kayak begini, dia kayak kenapa bisa begini apa segala macam, karena dia tuh ngejual namanya Rasulullah, seolah-olah tuh dia tuh cucu Nabi. Nah, cucu Nabi ini mau berlaku maksiat, mau berlaku brengsek apa segala macam di dunia itu bebas, karena cucu Nabi itu yang berhak memegang kunci surga. Ini yang mesti kita lurusin. Ternyata dia itu bukan cucu Nabi. Kalau dia cucu Nabi, dia berani dong tes DNA, satu. Terus kedua, ahlaknya dia jauh daripada Rasulullah. Rasulullah itu nggak boleh yang namanya ahlul bait itu nerima sedekah, nerima sumbangan. Waktu Sayyidina Husain makan kurma itu kan kata Rasulullah, hai, sesungguhnya ahlul baitku nggak boleh nerima sedekah, sesungguhnya ahlul baitku nggak boleh nerima uang gitu. Tapi dia mah beda, jadi dia tuh mengeksplor umatnya itu untuk ngasih duit ke dia gitu loh. Duitnya disedot, perempuannya disedot, tapi segala macam. Ini yang gue lakuin ini buat para pribumi. Kita tuh sekarang mesti memprotek keluarga kita, memprotek anak lelaki kita dari keterhubungannya dengan manusia bangsat ini, memprotek anak perempuan kita jangan sampai dieksplorasi sama manusia kayak begini gitu loh. Jadi gue kayak begini tuh untuk ngebela Rasulullah gitu. Sekarang nama Rasulullah tuh lagi dijelekin dengan ahlaknya dia tuh yang kayak begitu. Sekarang lu bisa bayangin nggak, emaknya dia sama dia tuh mualaf dari agamanya dia yang dulu masuk ke agama yang sekarang. Ternyata dari agama yang sekarang dia tuh dieksplorasi, dia tuh diintimidasi, dia tuh dijahatin apa segala macam. Akhirnya dia berpendapat apa ya, kok Rasulullah tuh kejam loh, kok agama Islam itu kok kejam kayak begini. Itu ternyata kan bagian-bagian oknum-oknum tuh yang ngejelekin agama kita. Agama kita tuh indah, agama kita, Rasulullah tuh capek-capek turun ke bumi itu sebagai Raufur Rahim ya, penyayang umatnya. Dia bikin syariat buat anti maksiat apa segala macam. Sedangkan dia tuh yang ngakunya cucu Nabi, yang namanya memaksiat, yang namanya mainin selangkangan, ngepredatorin selangkangan tuh kayaknya udah biasa gitu. Jadi ini nggak masuk di akal sehat, ini nggak masuk di otak. Dan mulai dari sekarang nih, kita mesti ngejaga anak kita mesti ngejaga tetangga kita mesti dijaga saudara-saudara kita. Jadi ntar kalau si Rifki sama si Ali Jindan diceramah di situ segala macem, pas kita ngeliat, si anjing nih predator selangkangan nih, gini, jangan dikasih anak kita buat ngadirin acaranya dia, jangan dikasih saudara-saudara kita buat ngadirin acaranya dia. Dia tuh ternyata sekarang bukan cucu Nabi, titik. Kalau dia cucu Nabi mah dia udah berani tes DNA, orang kayak begitu pasti udah berani tes DNA. Dia kenapa takut sama tes DNA? Karena dia takut ketahuan bahwa dia itu bukan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi dia juga takut kalau misalnya orang-orang Indonesia tahu bahwa dia bukan cucu Nabi, ntar pendaringannya dia kering, nasibnya dia itu susah. Dia mau ngedawir di mana-mana lagi udah kagak bisa. Dia mau ini apa segala macam udah kagak bisa. Dan sekarang orang-orang Indonesia ini udah banyak yang pintar bahwa dia itu emang bukan cucu Nabi. Kalau cucu Nabi nggak kayak begitu kelakuannya. Oh ya, dia juga ngomong, gue ngasih syafaat ke lu karena gue tuh cucu Nabi. Tai anjing lah. Kagak ada yang namanya cucu Nabi tuh kayak begitu, nggak ada gitu loh. Nggak ada yang bisa masukin kita tuh ke surga apa segala macam tuh kecuali syafaat dari Rasulullah gitu, syafaat dari nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya bahwa cucu palsu cucu Yahudi Askenazi itu bisa masukin kita ke dalam surga tuh kagak ada gitu loh. Dia sekarang memframing orang bahwa dia itu sekarang lagi dizolimin, dia lagi disakitin hatinya. Tai, kagak ada urusannya. Cucunya Yahudi tetap aja cucunya Yahudi, kagak bakal dianggap gitu. Ada tuh tetangga gue tuh, bapaknya dizolimin sama Habib. Dulu dia takut ngelawan itu Habib karena dia masih ngerasa Habib itu cucunya Nabi. Dia lebih takut sama cucu Nabi daripada takut sama orang tuanya. Makanya orang tuanya sama dia itu disabar-sabarin. Pas sekarang dia tahu Habib bukan cucu Nabi, dia ngomong begini, entar nih kalau si anjing nih ngomong gue cucu Nabi, gue datang ke rumahnya, gue selengkat mendadak di tempatnya. Anjing tuh orang tuh sampai kayak begitu. Banyak orang-orang kayak begitu. Banyak lah orang kayak gitu. Woi kecilin itu loh. Padahal nih bapaknya dia tuh lagi ngajarin ngaji. Wah kecilin itunya mic-nya. Ini cucu Nabi lagi tidur. Kayak begitu emang kelakuannya. Jadi gitu aja ya. Gue bikin vlog ini nih biar orang-orang kita tuh pada sadar bahwa dia tuh bukan cucu Nabi gitu. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat
mbaknya yang sabar mbak. Islam tuh nggak kayak gitu. Dia itu bukan mencerminkan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada orang Islam berarti orang agama yang lain tuh harus tenang, harus damai, harus itu segala macam. Karena Islam itu bukan rahmatan lil muslimin. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada orang Islam yang benar, pasti tuh semua makhluk tuh, mau tumbuhan, mau hewan, mau pohon, mau orang agama lain itu tenang deket dia. Itu ciri-ciri orang Islam yang benar-benar sejatinya orang Islam. Gitu mbak. Kalau orang Islam yang sering ngerugiin umatnya Nabi bukan orang Islam, itu orang PA. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.